Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bersama-sama dalam mesbah doa. So itu mari sama-sama, saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita semua alami. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan dan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pujianku. Engkau sembah. Yang kami tinggikan hanya nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Mari naikkan pujian-Mu, mari sembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Kami datang Tuhan Tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu
pujian bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami malam hari ini datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama malam hari ini, mari nikmati kasih Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan, dalam setiap musim kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu hati kami percaya, kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang hidup, Engkau yang kudus. Terima kasih. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengangkat pujian dan penyembahan kami. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Satu kali lagi mari bersama naikkan pujian-Mu, mari sembah. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Kami menaikkan pujian hati kami. Kami agungkan Tuhan. Sebab tak pernah berhenti kasih setiamu, pertolonganmu bagiku. Terima kasih. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, menyembah-Mu, biar Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Umat-Mu dimanapun kami berada malam ini, kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah. Yesus, mari rasakan hadirat-Nya mengalir. Nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya. Biar kasih-Mu mengalir untuk setiap kami Tuhan, umat-Mu yang malam hari datang menyembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Di saran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan Tuhan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Hanya nama Yesus yang layak disembah, yang layak dipuji. Hanya Engkau, hanya Kau Tuhan Yesus disembah. Haleluya. Jesus, segala kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami lebih lagi meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan malam hari ini. Yesus, kemuliaan
sembah Dia. Oh Yesus, ya, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau Raja yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada yang lain selain nama-Mu yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang memberi keselamatan. Hanya nama Yesus, Yesus, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Dan hari ini saya masih ada di Surabaya. Ya, kita bersyukur dimanapun kita berada, Tuhan melindungi, memberkati setiap kita. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu, saya akan menyaksikan ya salah satu di antara banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kami. Jadi begini Ibu, saya punya 2 orang putra, dan ini tentang putra pertama. Dari kecil putra saya yang pertama ini terbilang pintar, tidak nakal, anak rumahan yang juga takut akan Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan kemudian dia lulus dari jurusan bahasa dan melanjutkan kuliah jurusan psikologi. Dan dikatakan di sini ya akhirnya diwisuda pada tahun ke-7. Alasan keterlambatannya itu karena dia menunggu jurusannya upgrade akreditasi. Karena dia punya satu tujuan untuk itu ya. Akreditasi jurusan menjadi salah satu syarat. Ternyata dia ternyata anak saya ini bercita-cita untuk menjadi seorang TNI. Dan berencana mendaftar dari jalur sarjana. Karena lewat jalur akabri sudah tidak mungkin, karena dia sudah salah pilih jurusan waktu SMA. Saat penjurusan dia tidak masuk. Lanjut mendaftarlah dia di tahun pertama, puji Tuhan dia lolos ke pusat dan dikirim sebagai utusan daerah. Dan akhirnya dites dengan sejumlah ya
seluruh peserta dari Indonesia, dan dia berlatih belajar dengan bersungguh-sungguh, dan kami pun terus berdoa dan mensupport. Namun saat terakhir ya dia dinyatakan gagal. Betapa hancurnya hati kami dan juga melihat anak kami yang harus pulang dengan tubuh yang lunglai. Dia kecewa dan sempat menyalahkan keadaan. Namun dia tetap bertekad untuk ikut tes lagi di tahun berikutnya. Tahun yang kedua ya, dia agak bersungut-sungut ya, namun dia tetap mendaftar lagi. Jadi sudah 1 tahun gak lulus, tunggu tahun kedua ya. Tapi tanpa mau latihan dan belajar, karena menurutnya tidak perlu semua itu. Yang tidak ada kemampuan aja juga bisa lulus katanya. Dan alhasil masih di tingkat seleksi daerah, anak saya sudah gugur dan dia dinyatakan gagal lagi. Jadi untuk kedua kalinya gagal, sudah menunggu 1 tahun, ikut lagi, gagal lagi. Kami pun sebagai orang tua selalu memberi semangat, bahkan menasehati bahwa semua pasti dalam rencana Tuhan. Semudah Tuhan membalikan telapak tangannya untuk menjawab doamu, Tuhan pasti ya punya maksud dan kehendak untuk kita lebih dan lebih taat lagi. Dan saya berkata, percayalah ada hal yang Tuhan mau ubahkan dari kita, dan berarti ya kamu belum siap untuk menjadi seorang perwira. Pasti masih ada sesuatu yang harus dibentuk Tuhan dari hidupmu. Ya, dan pesan dari kami yang secara pribadi didapat dari pengajaran Ibu Debbie. Ya, bersyukur kami selalu mendengar misbah doa, misbah syukur firman Tuhan. Ya, yang Ibu sampaikan selalu adalah cari perkenanan Tuhan. Dan datanglah sendiri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, kami juga ya sempat minta-minta didoakan Bu dulu. Dan akhirnya tahun ketiga anak saya ikut tes lagi dengan segala persiapan belajar latihan yang luar biasa semangat. Dia bilang akan lakukan apapun yang terbaik karena ini sudah yang ketiga kalinya. Jadi dia perkatakan ya bahwa dia sudah tahu apa-apa yang menjadi trik-trik dan teknisnya. Tapi kemudian dia meminta kami untuk menyiapkan sejumlah uang untuk jasa backup dari oknum tertentu yang katanya akan mengamankan posisinya agar dia bisa aman dan tidak berubah. Jadi dia mau memaksimalkan menurut dia mau ya belajar semaksimal mungkin, tapi dia juga mau mengamankan posisi agar dia bisa lulus dengan sejumlah uang ya, jadi bayar saudara ya, nyogok. Saya pribadi tidak setuju dengan keputusan itu karena saya sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Dan saya berdoa anak kami itu lulus bukan karena kekuatan manusia, agar dia juga ya tidak memegahkan manusia, tetapi dia memegahkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan ya. Namun karena dia sangat memaksa untuk itu, saya pun bilang terserah kamu ya, meskipun kami tidak punya uang, tapi saya terus berdoa berseru-seru kepada Tuhan. Selain saya tidak rela menodai perjuangan ini yang hanya untuk memuliakan Tuhan, ini juga sebenarnya karena memang saya nggak punya uang untuk memberikan ya ke oknum yang disuruh itu untuk masalah teknis pembayaran dan lain-lain. Ya sambil chat, saya telepon, saya doa, saya ucapkan perkataan-perkataan profetik dalam hati. Saya berkata, gagalkan Tuhan. Ya, dan ini tidak akan mungkin terjadi jika memang Tuhan ya tidak izinkan. Tuhan, masa kami harus pakai cara-cara begini, saya tidak rela. Semua tes kesehatan, akhirnya anak saya di check up, latihan semakin luar biasa. Saat orang lain masih tidur, dia sudah berlatih, belajar, dia pun tes lagi. Dan ketiga kalinya di tingkat daerah, tiba saatnya pengumuman, ternyata nihil. Tidak ada kuota dari provinsi, bahwa daerah kami termasuk dalam beberapa provinsi yang tidak diambil pesertanya. Padahal tes daerah sudah dilakukan, sungguh sangat aneh karena tidak biasa seperti ini terjadi. Otomatis anak saya gagal lagi. Ya saudara, ketiga kalinya loh ya, gagal lagi. Namun meskipun begitu anak saya ini tidak mundur selangkah pun untuk memutar haluan dan cita-citanya.
Bahkan sudah beberapa orang yang anjurkan dia untuk jadi PNS saja. Ya iyalah, sudah 3 tahun lulus ujian ikut tes terus nggak lulus 3 tahun loh, bukan waktu yang singkat. Kami pun sebenarnya oke saja ya, jika dia memang ya mau mencoba di tempat lain menjadi pegawai negeri atau apa. Tapi sejauh ini dia tidak mau. Waktu yang dia tempuh juga sudah cukup panjang, karena saat kuliah yang panjang, ikut tes juga 3 kali berturut-turut, bahkan tidak sedikit orang yang meremehkan anak saya dan menghina. Iyalah. Sampai suatu hari ada pertemuan dengan seorang yang membawa mereka ke dalam sebuah perbincangan penuh dengan ya motivasi dan juga membuat dia berhenti percaya dengan janji-janji oknum. Dan Bapak itu sempat mengucapkan kalimat begini, "Masakan toh kamu tidak percaya kepada Tuhanmu?" Dan Bapak itu bukan orang Kristen loh, tapi pastinya ya malu kalau kami sebagai orang Kristen yang berkata percaya pada Tuhan, tapi kami sendiri melakukan hal itu. Sampai bayangkan Bapak itu bukan orang Kristen ngomong, "Masa toh kamu tidak percaya dengan Tuhanmu?" Rasanya itu seperti disambar petir, kata anak saya, hatinya duar kayak disambar petir. Ya, itu seperti menjadi suara Tuhan yang keras berbicara kepada dia. Ya, betul saudara ya, bayangkan, saya juga bisa membayangkan tes gagal, akhirnya menempuh segala cara untuk ya mau mencoba dengan cara lain, membayar oknum. Tapi kemudian diingatkan suara Tuhan lewat orang yang bahkan bukan orang Kristen. Singkat cerita, sampailah di tahun keempat, ya untuk keempat kali nih ya, 4 tahun, 7 tahun kuliah tambah 4 tahun lagi, saudara ya, 11 tahun dia menanti. Kami bahkan sudah tahu memasuki bulan-bulan persiapan mendaftar, kami pun turut pusing dan deg-degan dengan segala persiapan. Dia ikut tes lagi, segala persiapan, latihan, belajar, lebih semangat meski orang-orang sudah agak meragukan dan menurut mereka mungkin sudah berkali-kali gagal, tapi anak saya tetap maju, dia hanya senyum. Ya, dia bilang ya kalau orang-orang itu berkomen dia cuma tersenyum. Dan saat pengumuman tes daerah itu dia lolos ke pusat. Sebelum berangkat tes PCR dia reaktif. Doa lagi saya, Bu, saya merangkak di kaki Tuhan. Masa sudah sampai di sini anak saya dites PCR reaktif dan nggak bisa berangkat. Saya bilang masa Tuhan, dan puji Tuhan dites kembali negatif ya, dan akhirnya anak saya bisa berangkat. Sebelum ke bandara kami sekeluarga berdoa bersama. Saya sendiri yang mengangkat tangan memberkati anak saya dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan itu sungguh luar biasa bagi saya, Bu. Tuhan begitu dekat, merasa sangat puas karena bisa mendoakan anak saya sendiri dengan segala kerinduan hati seorang ibu yang tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Amin. Jangan suruh pendeta doa ya, doa sendiri buat anakmu. 2 minggu tes pusat dan dengan ranking yang sangat baik, sempat ya baris paling depan katanya menurut ranking anak saya. Tapi saat tes lari tiba-tiba dapat sakit ya. Dia bilang, aduh sakit di bagian ulu hati yang sangat sakit sekali. Tapi dia paksakan lari terus meski target 8 lap ya hanya dapat 7 lap. Tibalah penentuan akhir pengumuman. Dan puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan anak saya dinyatakan lulus dan dapat berangkat pendidikan di Akmil Magelang. Dan sekarang dia sudah selesai pendidikan dan sudah berdinas di TNI Angkatan Udara. Dan ini bagian dari nasar saya bahwa saya akan bersaksi tentang pertolongan Tuhan bagi kami lewat proses perjuangan anak saya ini, kiranya boleh menjadi berkat buat orang lain. Dan benar bukan karena kuat dan gagah kami, namun selebihnya semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah menjadi perpanjangan suara Tuhan, satu di antara hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di masa pandemi, yang telah menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi keluarga kami. Doa kami ibu bersama keluarga terus dipakai Tuhan lebih lagi, semakin dimurnikan dalam pelayanan dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Wow, dahsyat saudara kesaksian yang kita dengar ya. Sungguh luar biasa. Bagaimana saudara kita melihat ya perjuangan panjang dari seorang anak yang benar-benar
apa ya saudara, kita melihat di sini dia meminta ya kepada Tuhan agar Tuhan itu mengabulkan ya, dan bayangkan loh saudara, bukan sekali dua kali ya, tetapi sampai kita lihat tadi dikatakan situ 4 kali loh ikut tes, 3 kali gagal, gagal dan gagal. Aduh ya, kalau dilihat di sini saudara, mungkin secara manusia ya, ya itulah saudara ya, secara manusia mungkin ya kalau kita melihat, aduh sudah diejek oleh banyak orang ya, sudah dikatakan tidak usah ikut, sudah belajar sungguh-sungguh tidak lulus ya, bahkan akhirnya mengambil keputusan untuk ya sudahlah ya, berarti ini dia berkata ya pakai uang. Tapi lihat ya, mamanya terus berdoa dan akhirnya Tuhan meluputkan serta ditegur lewat orang yang tidak seiman, yang menegur dan berkata, masa kamu tidak percaya kepada Tuhanmu sendiri? Ya seringkali ya kita melihat di sini saudara, ya iman itu diuji dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang tidak pernah tutup mata, dan Dia Allah yang pegang kendali dengan hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka bersama firman. Iya, sekarang kita sudah sampai di Yosua pasal yang kedua, saudara. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Yosua menyertai Musa dalam pelayanan selama 40 tahun di padang gurun, sehingga dia sudah memiliki hati, roh, dan juga kebijaksanaan seperti Musa. Dan Tuhan berkata ya, kemarin kita sudah baca, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya untuk membawa bangsa itu masuk. Dan sekarang kita lanjutkan di Yosua pasal yang kedua, pengintai-pengintai di Yeriko. Judul perikopnya, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah ya, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal ya, yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada 2 orang datang ya kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, dewakah ya, untuk mengatakan kepada ya Rahab ya, dikatakan bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu ini, yang telah masuk ya ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki ya seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup ya, dia berkata hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh kedua orang itu naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan ya batang rami yang ditebarkan di sebuah soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Saudara, kita melihat di sini satu kisah ya, bagaimana Yosua akhirnya, dulu Yosua yang dikirim sebagai pengintai, tapi sekarang Yosua yang mengirim pengintai karena dia menggantikan tugas Musa. Dulu dia yang dikirim dengan 12 orang pengintai, dia salah satunya ya. Tapi sekarang dia mengirim pengintai. Kenapa Yosua mengutus pengintai secara diam-diam? Sepanjang yang kita ketahui ya, yang diketahui oleh Yosua, ia akan menyerang sebuah kota yang berbenteng kuat dengan menggunakan taktik-taktik perang yang konvensional
Ya, dia membutuhkan informasi strategi tentang kota itu untuk pertempuran ya mendatang. Namun Yosua juga mengetahui bahwa tindakannya ini bisa menuai kritik dari pemimpin-pemimpin Israel yang lain. Bagaimanapun juga terakhir kali para pengintai diutus, laporan yang mereka bawa telah menyebabkan masalah ya yang mendatangkan malapetaka. Walaupun Yosua tidak ingin melangkah maju tanpa memiliki informasi, dia juga tidak ingin membuat bangsa Israel tersandung dan mempertanyakan hikmat dan kemampuannya untuk memimpin bangsa itu. Jadi Yosua belajar dari pengalaman. Dulu dia mengirim 12 orang dan 12 orang itu ya datang membawa kabar yang tidak baik dan itu terang-terangan dia mengirim. Tapi ini secara diam-diam. Dia nggak ngomong kepada bangsa itu, bangsa Israel, saya kirim pengintai. Tapi diam-diam dia suruh 2 orang berangkat ke kota itu untuk mengintai saudara. Supaya apa? Karena dia sudah belajar. Dulu ketika dia berangkat 12 orang pengintai, akibat dari ulah para pengintai yang tidak percaya, bangsa itu mendapat murka dan berputar 40 tahun. Jadi sekarang Yosua dengan strategi yang pasti kita tahu Tuhanlah yang mengurapi dia. Dia kirim diam-diam. Mengapa para pengintai itu berhenti di rumah Rahab, seorang perempuan sundal atau pelacur? Yang pertama, rumah Rahab itu adalah memang tempat yang baik untuk mengumpulkan informasi. Dan tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Yang kedua, karena rumah Rahab itu adalah lokasi yang ideal untuk bisa dengan cepat melarikan diri. Karena rumah ini dibangun menempel di tembok kota. Dan buktinya Rahab bilang itu dekat dengan pintu gerbang ya saudara kota. Rumah Rahab ini ya lokasinya itu ya memang dikatakan di situ bersebelahan dengan ya kota ya dan memang di kota. Allah mengarahkan para pengintai ini ke rumah Rahab karena memang Allah mengetahui bahwa hati Rahab itu ya terbuka kepadanya dan dia bisa dipakai Tuhan saudara untuk menggenapi rencana Tuhan bahwa Rahab akan menjadi alat dalam kemenangan orang Israel atas Yeriko. Allah itu sering memakai orang-orang yang memiliki ya iman yang sederhana, bahkan mungkin orang berdosa, tetapi ya Tuhan melihat hatinya. Pasti ada sesuatu di dalam hati Rahab itu yang membuat Tuhan itu akhirnya memilih Rahab untuk menjadi seorang wanita yang akhirnya bisa menyelamatkan ya orang Israel itu 2 pengintai ini bahkan untuk bangsa itu. Dan kita tahu bersama pada akhirnya memang Rahab diselamatkan Tuhan dan dia boleh menikmati tanah perjanjian saudara ya. Jadi kita mungkin berpikir dia kan pelacur, dia kan ya perempuan sundal, orang berdosa. Kenapa Tuhan bisa pakai? Dari sini kita belajar Tuhan tuh bisa pakai siapa aja. Kita nggak boleh melihat masa lalu orang, kita nggak boleh lihat oh dia begini dia begitu. Kalau Tuhan mau pakai seseorang itu, bahkan yang tidak kita pikirkan tuh Tuhan bisa lakukan. Jadi bagian kita saya yakin kenapa juga Tuhan memilih Rahab. Ya karena pasti hatinya itu adalah hati yang rindu untuk melakukan kebenaran. Mungkin sebagai seorang pelacur atau perempuan sundal selalu di hatinya itu ada ingin untuk bertobat. Ya mungkin di saat-saat dia melakukan dosa dia bertobat, dia menangis, Tuhan aku tuh pengen keluar dari hidup seperti ini. Loh kita nggak tahu. Ya itulah yang dikatakan manusia itu melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan tuh melihat hati. Jadi kita jangan pernah mengecilkan orang siapapun dia. Ya makanya saya itu selalu menghargai, mau dia penjahat, mau dia preman, asal dia mau bertobat. Tuhan itu melihat hatinya saudara dan Tuhan mau memakai dia. Dan akhirnya Rahab dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang menyembunyikan 2 pengintai itu di rumahnya. Kita percaya ini adalah sebuah rencana besar dari Tuhan untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Dan 2 pengintai dikirim Yosua ini adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam semua apa yang Yosua juga lakukan. Karena itu ini bukan hal sembarangan dan sepele. Kita lihat di sini kenapa Tuhan memilih Rahab masuk di dalam kisah ini karena ya
Rahab itu hatinya itu terbuka untuk Tuhan. Sekalipun dia perempuan sundal, dia pasti sering menangis mau bertobat dan kembali pada Tuhan. Makanya Tuhan memilih dia dan Tuhan melihat hatinya saudara. Sehingga Tuhan pilih dia untuk bertobat. Makanya saudara, mari kita sungguh-sungguh ya mendekatkan diri dengan Tuhan, menyerahkan hati kita pada Tuhan, karena Tuhan yang melihat hati, bukan melihat penampilan. Lebih baik pelacur yang sering menangis dan pengen bertobat dan ingin bertobat daripada seorang yang kelihatannya rohani tapi nggak pernah menangis bertobat dan merasa diri benar, sehingga dengan sewenang-wenang melakukan hal-hal yang dia pikir itu benar dengan kekuatannya, dengan arogannya, dan dia tidak pernah duduk di kaki Tuhan dan menangis. Marilah kita semua hidup dengan rendah hati. Mau kita hari ini sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang kaya, orang miskin, orang berdosa, kita semua perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan yang terbuka, agar Tuhan bisa pakai hidup kita untuk melakukan tugas dan rencananya di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan lanjutkan besok saudara. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan membukakan banyak rahasia kepada kami, Engkau menyatakan jalan-jalan-Mu. Lewat firman Tuhan kami belajar banyak hal bahwa Tuhan bisa pakai hidup kami, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Pakai kami Bapa seperti Rahab, seorang perempuan sundal, pelacur yang dipakai Tuhan dalam rencana Allah, dan kami tahu pada akhirnya dia berhak masuk ke dalam tanah perjanjian karena Tuhan pilih dia karena hatinya terbuka. Ajar kami hidup dengan rendah hati, selalu mau dikoreksi dan rindu untuk bertobat. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat Mezbah Doa yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Tuhan menjadi penolong bagi kami, apapun masalah persoalan kami hadapi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami dan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah dipakai Tuhan, kami boleh dilawat Tuhan, sungguh-sungguh bertobat dan menjadi orang pilihan Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.